Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukunna? Alhamdulillah inna bi khairin wa afiyatin wa antum. Alhamdulillah ini biwajib syukron. Alhamdulillah jadinya pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan belajar biologi seperti biasa. Nah, sebelum sudah mulai pembelajaran, sudah cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Nah, sudah harus cek dulu ya. Alumina dan Studina, alumna ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Semangat belajar? Semangat. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak tahu. Oke, sebelumnya hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu ya, tapi pelajaran sebelumnya masih ingat? Kita belajar tentang apa? Sel ya. Ada yang masih ingat apa itu sel? Ya, Siska. Struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Kayak struktur atau unit terkecil penyusun makhluk Hidup. yang kita pelajari hari ini ada kaitannya dengan medan. Oke, sebelumnya coba kalian lihat gambar di depan. Nah, itu gambar apa? Jadi anak saya yang paling kecil, adik Akira, kalian ingat ya adik Akira? Itu dia suka sekali makan minum sirup, bukan makan ya, minum sirup. Jadinya gini, pada saat kalian atau saya membuat sirup itu kan ada air, ada sirup. Pada saat menuang sirup itu apa yang terjadi? Sirupnya larut. Apa? Rusak? Sirupnya larut. Sirupnya larut ya. Sirup atau air yang larut? Sirup. Oke, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan membuat produk kuliner ya dengan mengaplikasikan peristiwa difusi dan osmosis yang kalian lakukan atau berdasarkan kehidupan kalian sehari-hari. Jadinya berdasarkan pengalaman yang kalian lakukan sehari-hari. Sebelumnya saya minta kalian untuk duduk dengan teman-teman kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Biasanya mangga yang enak dirujak itu mangga yang gimana, yang matang? Kalau muda rasanya apa? Asam. Bagaimana cara menghilangkan rasa kecut pada mangga? Jadinya hari ini kalian akan melakukan percobaan dan mendiskusikan proses yang ada di RKPD. Semua ada di RKPD. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Petunjuk yang ada di sana. Buatlah olahan makanan dari mangga. Nah, sekarang kalian merencanakan kalian mau buat olahan mangga apa? Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian mau buat apa? Terserah, nanti hasil diskusi. Setelah itu kalian tentukan bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Karena semua sudah membuat rencana, jadinya sekarang kita menentukan kapan membuat. Sekarang ya, kapan mau membuat? Kan sambil ya, jangan lupa pada saat bekerja itu saat kalian berkolaborasi, bekerja sama ya. Diambil semua gulanya, gula kering Ada air. Berapa? Kacang air.
Bisa juga giliran alatnya ya, bisa giliran. Untuk cobek mungkin yang ada dua dan giliran aja. Kaki bisa. Jadinya kerjakan prosedur sesuai LKPD ya. Di LKPD sudah ada prosedur kerja mulai dari nomor 1 2 kalian ngapain Ya, boleh bulannya 2 kilo. Ini gula merah. Seperti yang pernah Ustazah kasih tahu pada pertemuan sebelumnya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi, oke. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian kemarin dengan teman kelompok kalian. Kelompok satu bersedia? Oke, maju yuk. Siapa perwakilan dari kelompok satu? Namanya siapa? Hayani. Tabe atau Tasya namanya? Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kemarin. Oh ya, sebelum memulai, kelompok yang tidak mempresentasikan silakan boleh menanggapi, bertanya dan catat poin-poin penting yang kalian dapatkan dari kelompok berapa ini? 1. Ya, siapkan alat tulisnya, bukunya. Ya, silakan ya. Oke, catat apa yang kalian peroleh. Kemudian kalau ada yang kurang jelas silakan nanti diskusi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan proses difusi dan osmosis dan sekaligus contohnya. Difusi adalah perpindahan partikel atau molekul suatu zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contoh difusi yaitu sirup yang dituang ke dalam air. Sirup itu akan terlarut ke dalam air. Contoh osmosis yaitu mangga yang dicampur ke air gula, maka air gula akan masuk ke mangga. Cara kita memotong mangga, sebelum direndam, mangga terasa kecut, teksturnya keras. Setelah direndam, rasa kecut pada mangga menghilang. Air berubah mengikuti warna mangga dan rasa asin.
teksturnya melembek atau melunak. Takaran yang kita pakai itu, takaran airnya itu 200 ml, takaran garamnya itu 1 sendok makan, durasi waktu perendaman itu 10 menit. Di sini kita membuat olahan makanan yaitu rujak kacang. Alat-alatnya itu ada cobek, parutan, wadah, pisau, dan sendok. Bahan mangga, kacang, terasi, gula merah, garam, dan cabai. Tahap pembuatan: kupas mangga terlebih dahulu. Kemudian cuci dengan air bersih dan potong menjadi beberapa bagian. Rendam mangga yang sudah dipotong dengan air garam selama 10 menit. Masukkan garam 1,5 sendok makan. Kemudian masukkan cabai sebanyak 6 buah. Kemudian masukkan 4,2 gram terasi dan masukkan 1/4 gula merah. Dan masukkan 2 sendok makan kacang hingga gula secara merata. Campurkan bumbu yang sudah diulek dengan mangga yang sudah direndam dengan air garam. Rujak siap dinikmati. Kesimpulannya, jika mangga yang dipilih asam dan menggunakan gula untuk merendamnya, hal yang akan terjadi pada mangga tersebut adalah sedikit asam. Dan kecepatan osmosis yang terjadi berpengaruh terhadap mangga tersebut. Semakin tebal irisan mangga, maka kecepatan osmosis pada mangga lama. Sementara jika irisan mangganya tipis, kecepatan osmosis pada mangga cepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kemarin kalian sudah melakukan pengamatan tentang osmosis. Di mana tempat pengamatannya itu? Peristiwa yang mana? Mangga. Mangga dengan Air gula atau garam. gula atau air garam. Yang itu masuk ke dalam peristiwa Transfer pasir. Jadi yang bertanya? Tidak. Ada yang agak jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas semua, kita akan melakukan post test. Silakan dijawab berdasarkan pengalaman kemarin. Alhamdulillah ya, karena kalian sudah mengalami proses difusi dan osmosis, kemudian bisa hadir dalam pembelajaran ini. Sebelum Ustazah akhiri, jangan lupa pada pertemuan berikutnya kalian membaca buku kalian tentang materi berikutnya. Kira-kira apa materi setelah sel? Ada yang tahu? Materi tentang jantung, jaringan pada tumbuhan. Jangan lupa baca buku kalian tentang jaringan tumbuhan supaya pada saat pertemuan berikutnya kita bisa atau kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanya? Tidak. Semua sudah jelas ya? Jelas. Alhamdulillah, Ustazah bahagia sekali melihat kalian juga bahagia atau senang belajar biologi. Ayuhab, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca